Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Rahmayunita, NIM 063-19-014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus insentif plan berdasarkan output. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu apa sih insentif plan sendiri. Insentif plan adalah pengupahan yang memberikan imbalan yang berbeda karena memang prestasi yang berbeda. Terdapat perbedaan dan pekerja tersebut berhak mendapatkan sebuah bonus. Nah, fungsi utama dari insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. Dan juga pemberian insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok. Nah, dalam insentif plan ini terdapat metode umum dalam pengaplikasiannya, yaitu yang pertama ada metode pembayaran upah berdasarkan hasil kerja, yang dimana para pekerja akan mendapatkan bonus ketika mereka telah mencapai target hasil kerja yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua ada metode pembayaran upah dan insentif kerja berdasarkan unit periodik yang dihasilkan, yang dimana pekerja membuat sebuah target dalam unit periodik yang akan dihasilkan nanti, dan target itu sudah tercapai dan akhirnya pekerja berhak mendapatkan bonusnya. Lalu ada metode pembayaran upah dan insentif kerja berdasarkan jam kerja standar yang dicapai. Jadi jikalau pekerja sudah berhasil mencapai target kerja, waktu kerjanya, para pekerja berhak mendapatkan bonus. Lalu ada metode pembayaran upah dan insentif kerja berdasarkan prestasi kerja kelompok, yang dimana jikalau para pekerja itu berhasil menggapai prestasinya, berhasil mendapatkan prestasi, mereka juga berhak untuk mendapatkan upah insentif karena mereka telah mencapai target untuk menggapai prestasi tersebut. Nah, upah insentif sendiri akan berhasil diterapkan jikalau tiga faktor di bawah ini dapat dilakukan dengan baik, yaitu besarnya insentif yang diberikan. Harus dilakukan perhitungan untuk melihat seberapa besar para pekerja berhak mendapatkan upahnya. Lalu frekuensi pemberian insentifnya itu dilihat frekuensi pemberian upah itu harus dilakukan berapa lama agar tidak menurunkan kualitas para pekerjanya. Lalu siapa yang berhak menerimanya? Melihat apakah target pekerja sudah tercapai atau belum, harus dilihat agar kita bisa menentukan apakah pekerja ini berhak untuk mendapatkan upah insentifnya. Nah, jikalau faktor-faktor tersebut tidak dilakukan dengan bijaksana, akan menimbulkan kasus-kasus insentif. Yang pertama itu ada waktu siklus yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh manusia, tapi sebagian dikendalikan oleh mesin. Pada keadaan ini, kondisi kerja tertentu sering dijumpai bahwa operator tidaklah memiliki kesempatan untuk memperoleh bonus yang sama dengan operator yang melaksanakan suatu kerja, di mana seluruh waktu kerja dimiliki dalam kontrolnya secara penuh. Keadaan operator yang tidak mendapatkan bonus ini dikarenakan si operatornya ini nggak berhasil dapetin kontrolnya secara penuh karena terdapat kegiatan operasi tertentu yang bersifat semi otomatis atau machine control, yang dimana pekerjaan ini itu dilakukan oleh mesin, jadi tidak sesuai sehingga mengurangi kesempatan pekerja untuk mendapatkan upah insentifnya. Lalu yang kedua ada kualitas produk. Pada kasus ini biasanya masalah yang terjadi untuk output kerja, yaitu pada pemberian insentif cenderung akan membuat output kerja menurun. Kenapa output kerja menurun? Karena di sini operator hanya memperhatikan targetnya tanpa memperhatikan kualitas produk yang akan dihasilkan nanti. Jadi operator ini seolah-olah hanya ingin mau mengejar target, membuat barang sebanyak-banyaknya, memproduksi barang sebanyak-banyak tanpa memperhatikan kualitas produk yang akan dihasilkannya nanti. Lalu yang terakhir ada proses belajar. Kasus insentif kerja pada proses belajar ini dijadikan masalah karena yang mendapatkan insentif ini bisa semua karyawan, gak hanya karyawan lama, tapi karyawan baru juga bisa mendapatkan upah insentif ini, yang dimana karyawan baru ini semestinya mesti banyak belajar, tapi melihat dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dengan mengejar targetnya, dia nggak jadi memperhatikan kualitasnya, dia hanya mengejar targetnya agar dia bisa berhasil mendapatkan upah insentif sebanyak-banyaknya. Menurut analisa saya bahwa pemberian upah insentif ini memang harus sangat diperhatikan agar nantinya di sini kualitas produknya nanti akan baik, tapi karyawan juga semakin sejahtera.
Sekian analisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.